Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya luar biasa. Baik semuanya dalam keadaan yang baik. Saat ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi Opa Oma, kembali kita berkumpul sama-sama. Kita ada sekalipun di rumah masing-masing menyaksikan lewat YouTube channel. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Hadirat Tuhan bekerja buat setiap kita. Bahkan melawat setiap kita saat ini, saat kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi Opa Oma. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau memuji Dia. Sebab kita gak bisa balas segala kebaikan Tuhan. Hanya dengan memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Dia. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami umat kesayangan-Mu. Kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat hidup yang kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah kami, penuhilah kami saat ini dengan kuasa dan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gak bisa kami balas kebaikan-Mu Bapa. Kami hanya dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian dan penyembahan kami, Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik dan sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Opa Oma, bawa hatimu lebih lagi sama Tuhan. Yuk nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Amin, amin. Kau pulihkan hidupku. Sebab Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu? Segenap hati yang menyembah Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
bersyukur Pak. Lebih lagi nyatakan dengan apa Tuhan? Ini kami anak-anak-Mu yang mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Amin amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Segenap hati kami menyembah, segenap hati kami memuji Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah segalanya. Haleluya. Syaralabalaba ya syara ya lalaba. Urialabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba ya sandaralaba. Urialabaralaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Biarlah hati yang menyembah Engkau dapati atas kami Tuhan. Segenap hatiku Makasih Yesus. menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati yang menyembah ya Tuhan. Hatiku Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, sampai selama-lamanya Tuhan kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu, tinggikan Engkau Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus sembah sembah Dia, sembah Tuhan. Mari bawa pujian-Mu yang terbaik, mari bawa penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus. Ya lalaba, ya lalabo, urialaba.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Lewat perjamuan kudus Tuhan hari ini, kami akan merasakan kasih-Mu lebih lagi ya Abah. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Orala bayara bayara barala barala barala. Syarala bayara rabo. Syarala barala 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 barala. Mari Opa Oma angkat tanganmu sekali lagi sama-sama. Kita mau nyatakan sama Tuhan, hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang kita muliakan, hanya Dia yang kita puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekali lagi Opa Oma, kita angkat tangan kita. Nyatakan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord, Ku sembah, we worship You Lord Jesus. ku puji, Ku muliakan nama-Mu Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari biar musik saja naikkan pujian ini. Sekali lagi bawa penyembahan yang terbaik. Mari saat ini berseru sama Tuhan, Oma-oma, Bapak Ibu sekalian. Mari berseru sembah Dia. Haleluya. Gak ada yang lain Tuhan, gak ada yang lain. Hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya menyembah-Mu ya Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah
kami puji Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Oma. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada saat ini sedang memuji-muji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada sukacita, damai sejahtera limpah atas Oma, Opa, Bapak, Ibu dimanapun berada. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari memuji Tuhan lebih lagi, muliakan Dia lebih lagi. Haleluya. Yes. Mari sambil menari-nari di hadapannya, berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Yes. Yuk sama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik dan amat baik. Engkau baik. Angkat jempolnya, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, yang teramat baik bagi Oma, Opa kita semua. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Angkat tangan, katakan, Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat. Yuk angkat jempol kita di hadapan Tuhan. Yuk. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat. Lambaikan tangan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat. Sekali dengan ucapan syukur, Engkau baik. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat. Lebih lagi, Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat. Oh, ini pernyataan kami Tuhan. Engkau baik, yes, dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Tepuk tangan bagi Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengasihi Oma, Opa kita semua.
haleluya. Oh. Sorak-sorai katakan, wuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Opa Oma juga penuh dengan sukacita, amin. Sebab kita menyembah Tuhan yang baik. Dia sungguh baik dan sangat baik buat kita. Dia yang menyelamatkan setiap kita, Oma Opa. Seharusnya kita yang binasa, tapi Dia relakan di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Sebab itu mari kita bersukacita lebih lagi. Sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik. Angkat jempol Bapak Ibu Oma sekalian. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku. Yes, dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah pemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, sungguh baik, sangat baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Opa Oma. Sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi nyatakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang terus berperkara dalam setiap kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, dan sebelum kami seiringan dengan-Mu ya Tuhan, kami nyatakan lewat hidup kami, lewat iman kami, lewat hati kami kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami bersama-sama dibaharui, dipulihkan, diperlengkapi oleh Tuhan. Bahkan oleh kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh berkenan dan menyenangkan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Mari Oma Opa bersama-sama kita katakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari bersama menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu. Mari sambil angkat tangan kepada Tuhan, nyatakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari Oma Opa datang pada Tuhan. Ura pasata karala bayala 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 bayala. Ura la pasata karala bayala bayala bayala. Urapata karala basanda yala bayala. Urapata karala bayala. Urapasata karala bayala bayala bayala. Urapasata karala bayala bayala. Tuhan, tilik hidup kami Tuhan. Tuhan, tilik hati kami Tuhan. Tuhan, baharui kami dari hari ke hari ya Tuhan. Biar hidup kami berkenan, hidup kami menyenangkan Tuhan. Uralaba sata karalaba yalaba yalaba. Nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk membentuk kami, untuk mengubah kami ya Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang berkenan ya Tuhan. Oh haleluya. Mari nyatakan bersama-sama kepada Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Lebih lagi, mari Oma Opa, Bapak Ibu katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduan ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Shalom Opa Oma, Om Tante, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bertemu dalam ibadah UMAS online yang diberkati Tuhan.
Hari ini saya rindu kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Barna di Amerika Serikat yang dirilis tanggal 24 bulan Mei 2023 yang lalu, ternyata hanya 37% pendeta Kristen yang ada di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Hanya 37% pendeta-pendeta di Amerika Serikat yang memiliki cara pandang yang alkitabiah. Tentu hal ini sangat miris sekali ya, opa oma yang dikasihi Tuhan, karena dengan kata lain banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, para pendeta ternyata tidak sepenuhnya menghidupi firman Tuhan serta menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupannya, menjadi gaya hidup di dalam kehidupannya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, oleh banyak faktor. Kenapa pendeta-pendeta di Amerika Serikat, mungkin juga di Indonesia terjadi demikian. Ya, banyak di antara mereka yang tidak memiliki sudut pandang yang alkitabiah lagi. Ya, karena disebabkan atau dipengaruhi oleh budaya. Akhirnya meninggalkan Injil, meninggalkan kebenaran firman yang mutlak tadi, dan mulai kompromi dengan budaya. Itu salah satu faktornya. Lalu juga bisa disebabkan oleh karena nilai-nilai dunia. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di dunia pada saat ini demi atau untuk ya memuaskan telinga si pendengar, sehingga banyak pendeta-pendeta yang justru mengkhotbahkan hal-hal atau segala sesuatu yang tidak bersumber dari firman, tetapi dari nilai-nilai dunia, supaya gampang diterima atau bisa diterima oleh orang-orang dunia pada saat ini. Dan ini sangat miris, ya Bapak Ibu, Om Tante, Opa-Oma yang diberkati Tuhan. Lalu kenapa banyak di antara orang Kristen, para pendeta yang tidak memiliki cara pandang yang alkitabiah? Karena mengikuti tren zaman, ya, mengikuti tren dunia ini, ya. Apa yang menjadi tren dunia ini, yaitu yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau dijadikan sebagai pondasi untuk menjalani satu kehidupan dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan, tidak lagi bersumber dari firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya opa oma yang dikasihi Tuhan, saya berharap, ya tentu kita semua berharap agar opa oma yang dikasihi Tuhan, yang setia mengikuti Tuhan, setia mengikuti ibadah UMAS, baik online ataupun onsite, tidak hanya sekedar mendengar firman atau suka baca Alkitab, suka dengar firman, tetapi menjadikan firman Tuhan ini sebagai gaya hidup kita, ya, sebagai prinsip di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai 17 saya bacakan bagi kita sekalian. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, opa oma, om tante yang diberkati Tuhan, kita bisa mengerti bahwa firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang telah banyak sekali kita dengar sejak kita kecil. Kalau dari kecil kita Kristen, atau opa oma mungkin rutin
dengar firman, bukan hanya hari Minggu, tetapi di YouTube dengar firman dan lain sebagainya, itu punya manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, menuntun pada keselamatan. Firman Tuhan itu menuntun orang untuk sampai kepada keselamatan, mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada alternatif yang lain, gak ada pilihan yang lain. Yesus juru selamat, itu final. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita akan menerima keselamatan. Untuk seseorang bisa percaya kepada Yesus, orang itu harus dengar firman dulu. Orang itu harus tahu firman dulu. Jadi firman Tuhan punya manfaat dalam kehidupan kita, menuntun pada keselamatan. Yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan itu punya manfaat untuk mengajar kita. Sehingga kita yang tidak tahu menjadi tahu. Kita mungkin yang belum mengerti kebenaran, akhirnya kita dicelikkan sehingga tahu kebenaran. Kita yang semula menjadi orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan, kita diajar melalui kebenaran firman itu sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan tadi di ayat-ayat yang kita baca, firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, ya, memperbaiki kelakuan. Ya, kelakuan kita yang nggak berkenan. Waktu kita baca firman itu seperti cermin yang menyadarkan kepada kita kalau ada kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, dan kita bisa memperbaiki kelakuan serta menyatakan di mana kesalahan kita, di titik mana kita sedang melenceng, supaya kita kemudian memperbaiki itu dan tidak tinggal di dalam kesalahan. Lalu firman Tuhan punya manfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya opa, oma, om, tante, bapak, ibu yang diberkati Tuhan ini akhirnya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena Tuhan itu inginkan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, lalu kemudian setelah kita dibenarkan, kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Lalu yang selanjutnya, firman Tuhan juga memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik. Ya, itu yang Tuhan tuntut, supaya kita tidak jemu-jemu berbuat kebaikan, ya, kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman, kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, opa-oma yang dikasihi Tuhan, om, tante, bapak, ibu semua, kita mengerti bahwa waktu kita baca firman, kita dengar firman, maka firman itu memperlengkapi kita untuk perbuatan baik, ya, perbuatan baik. Kita bisa mengerti bahwa betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya manfaat firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tentu saya rindu agar setiap kita gak hanya sekedar mengerti manfaatnya, tapi gak mengalami manfaatnya. Tapi sebaliknya, saya rindu agar opa, oma yang dikasihi Tuhan, om, tante, siapapun yang mengikuti ibadah UMAS online hari ini mengerti manfaat firman Tuhan serta mengalami semua manfaat firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mengalami semua manfaat itu kalau hidup kita sesuai dengan firman. Nah, ini masalahnya. Di awal tadi kan saya katakan, menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti di Amerika Serikat, Dr. Barna, dikatakan 37% pendeta Kristen di sana, di Amerika Serikat itu, ternyata tidak memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Berarti mereka sudah berkhotbah, mereka banyak baca Alkitab, dengar firman, tapi satu yang kurang, belum menghidupi firman. Belum menghidupi firman. Kalau firman itu dihidupi, maka saya percaya seluruh manfaat firman Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita, akan menuntun orang pada keselamatan, akan mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran,
memperlengkapi kita dalam perbuatan-perbuatan baik. Karena itu, ya opa oma yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu hal penting yang ingin saya bagikan kepada kita semua, bagaimana caranya agar kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah mendengar atau membaca firman Tuhan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya, Om Tante, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Opa Oma juga, karena kita tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah baca firman Tuhan itu. Ya, makanya hari ini saya dorong Opa Oma, Om Tante, Bapak Ibu, semua kita punya kesukaan, punya hobi untuk banyak dengar dan membaca firman Tuhan. Ya, kalau bicara mendengar dan membaca firman Tuhan itu melibatkan dua panca indera kita, yaitu mata dan telinga. Ya, mata kita pakai bukan untuk lihat atau baca sesuatu yang nggak berguna, tetapi kita pakai mata kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, yang ada di dalam Alkitab kita baca. Om Tante, Opa Oma, jangan simpen Alkitabnya, ya. Alkitab yang ada di rumah kita ini bukan untuk pajangan. Alkitab ini bukan kita taruh di di depan pintu atau di atas pintu untuk katanya menolak bala, ya, supaya setan takut. Setan nggak takut dengan buku Alkitab ini, tapi setan takut dengan isi firman Tuhan yang kita pakai itu dan kita hidupi itu. Makanya Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita punya cara pandang yang alkitabiah dalam menjalani hidup ini, maka yang pertama adalah kita harus banyak dengar firman Tuhan. Kita harus banyak baca firman Tuhan. Ya, banyak baca firman Tuhan, banyak dengar firman Tuhan, pakai mata kita untuk membaca, pakai telinga kita untuk mendengar firman. Karena Alkitab berkata apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu Opa Oma yang dikasihi Tuhan ini dengar firman, iman kita timbul. Ya, kita punya iman, dan iman itu menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang serba nggak pasti ini ya, Opa Oma. Kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi bahkan 1 menit ke depan kita nggak tahu. Tapi kalau kita banyak baca firman, kita banyak dengar firman, kita pakai telinga kita dengar firman, mata kita baca firman, maka iman kita akan timbul, ya. Iman itu akan timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar mendengar atau membaca firman, tetapi mempelajari dan merenungkannya, ya. Mempelajari dan merenungkan firman. Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk kita merenungkan firman. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua, waktu Yosua ini dipilih Tuhan menggantikan Musa, melanjutkan kepemimpinan Musa, Yosua merasa nggak layak, Yosua merasa nggak bisa, ya. Yosua merasa nggak punya pengalaman. Tetapi Tuhan berfirman apa? Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi renungkanlah kitab Taurat Tuhan itu siang dan malam supaya berhasil, ya, berhasil. Makanya kita nggak cukup banyak dengar, banyak baca, tetapi lanjutkan. Setelah itu kita mulai mempelajari firman dan merenungkan firman. Merenungkan itu dalam bahasa Ibraninya hagah. Hagah itu artinya gini, Opa Oma. Artinya memperkatakan lagi. Mulut kita komat kamit, ya. Kita menyebut-nyebut, memikirkan. Ya, sebelum tidur kita pikirkan firman. Jangan pikirin utang,
Jangan pikirin, aduh besok gimana, mau ngerjain apa. Ya itu penting, tapi jangan habiskan waktu kita bahkan sebelum tidur hanya untuk memikirkan hal-hal duniawi saja. Tetapi mulai kita pakai pikiran kita, hati kita untuk mempelajari dan merenungkan firman. Karena begini, kalau tadi yang pertama, waktu kita dengar firman, baca firman, iman itu timbul. Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi waktu opa oma mempelajari dan merenungkan firman pakai hati dan pikiran itu, maka iman bukan hanya timbul, tapi iman kita akan bertumbuh. Nah, ini yang penting. Iman yang bertumbuh artinya iman yang siap untuk menjadi modal kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, dan lain sebagainya. Saya percaya ya, opa oma, setiap kita pasti menghadapi tantangan, kita pasti menghadapi masalah. Ada yang divonis dokter, sakit A, sakit B, katanya sakitnya sulit untuk sembuh, sakitnya parah, tiba-tiba secara ekonomi di dalam keluarga berantakan, hubungan suami istri, orang tua anak, ya menantu mertua nggak baik, dan lain sebagainya. Itu kan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, waktu opa oma, om tante dan kita semua mempelajari firman dan merenungkan, artinya pakai hati dan pikiran kita untuk menyebut-nyebut, memikirkan firman itu, maka iman kita akan bertumbuh. Nah, iman yang bertumbuh ini adalah iman yang gak gampang dipengaruhi oleh situasi. Iman yang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Nah, saya banyak mendengar opa-oma, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang mengalami masalah dalam titik terendah dalam hidupnya itu, imannya mulai menurun, ya, imannya mulai lemah. Dan bahkan banyak juga di antara mereka yang bertanya, mana ada Tuhan? Ya, saya berharap opa oma, om tante semua yang mendengarkan firman ini gak ada yang punya pikiran negatif tentang Tuhan, lalu berkata Tuhan jahat, ya, Tuhan gak baik, Tuhan gak penuh kasih. Karena apa? Karena banyak orang hanya melihat situasinya, banyak orang hanya melihat keadaan yang dihadapi saat ini, dan imannya dipengaruhi oleh keadaan itu karena gak merenungkan firman. Makanya kalau kita mau hidup sesuai dengan firman, itu dimulai dari yang pertama, banyak dengar firman, banyak baca firman Tuhan. Yang kedua, pelajari firman Tuhan, mulai renungkan firman Tuhan pakai pikiran dan hati kita. Karena waktu kita dengar tadi, iman kita timbul. Waktu kita renungkan dengan pikiran kita firman Tuhan itu, iman kita bertumbuh. Ya, iman bukan hanya timbul, tapi iman kita bertumbuh. Iman yang bertumbuh, saya percaya akan mampu menghadapi gejolak kehidupan, akan mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan apapun juga. Dan yang ketiga, ya, kalau kita mau hidup sesuai dengan firman, tadi yang pertama mendengar dan membaca firman, yang kedua mempelajari dan merenungkan firman, artinya pakai pikiran dan hati kita. Sekarang yang ketiga adalah menggunakan firman, ya, menggunakan firman ini pakai tangan kita. Nah, tangan kita ini kan bicara aktivitas sehari-hari kita, ya, kita mengerjakan ini itu kan pakai tangan kita. Kolose pasal yang ketiga dikatakan di beberapa ayat di sana dikatakan begini, apapun juga yang dijumpai, maksud saya gini, kalau kita mengerjakan segala sesuatu, ya, kerjakanlah itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah baru dikatakan apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Artinya adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan, seluruh pekerjaan yang kita kerjakan dengan tangan kita, ya, kita mengerjakannya berdasarkan
prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu alkitabiah. Apapun yang kita kerjakan, berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuat dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan seluruh anggota tubuh kita, menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bukan hanya berhenti mendengar firman, baca firman, lalu kemudian kita mulai lanjutkan mempelajari firman Tuhan, merenungkannya pakai pikiran dan hati kita supaya iman itu bertumbuh. Tapi setelah itu, gunakan firman Tuhan itu. Ya, dengan tangan kita. Artinya, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dasarnya itu firman Tuhan. Sehingga kita yang bekerja, kita bekerjanya nggak asal-asalan. Kita yang beraktivitas, memastikan setiap perbuatan-perbuatan kita itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang alkitabiah dalam melakukan segala sesuatu, dalam memandang segala sesuatu, dalam merespon segala sesuatu juga. Nah, ini rindu Tuhan buat setiap kita, opa-oma yang dikasihi Tuhan. Ya, tentu saya mengingatkan kepada kita semua, kepada diri saya juga, untuk kita menggunakan firman. Ya, ini bicara menggunakan itu dengan tangan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita. Itu harus kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita nggak salah. Tapi sebaliknya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya kita hidup sesuai dengan firman. Ya, sekali lagi, yang pertama tadi, mendengar dan membaca firman. Artinya kita menggunakan mata dan telinga. Dan waktu kita pakai telinga kita untuk banyak mendengar, iman timbul, ya. Iman timbul. Lalu yang kedua, untuk kita hidup sesuai dengan firman, kita mempelajari dan merenungkan firman pakai hati dan pikiran. Waktu seseorang merenungkan firman, imannya bertumbuh. Dan yang ketiga, kita menggunakan firman dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang alkitabiah. Cara pandang kita alkitabiah. Ya, kelakuan kita alkitabiah. Seluruh aktivitas kita menyenangkan Tuhan. Dan yang keempat, hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan cara apa? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau berjalan ini pasti menggunakan kaki, ya, menggunakan kaki. Artinya apa? Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Artinya gini, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh ketaatan. Nah, ini dia yang penting. Kita menerapkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh ketaatan. Karena Alkitab berkata dalam Yakobus 1, ya, saya akan baca bagi kita sekalian. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25 dikatakan gini. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Artinya, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita nggak hanya sekedar mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan, menggunakan firman Tuhan dengan aktivitas kita sehari-hari, tetapi kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, atau artinya menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh ketaatan. Nah, saya percaya orang yang seperti ini akan disebut sebagai orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau hidup opa oma, om tante, bapak ibu, dan kita semua di tempat ini sesuai dengan firman Tuhan, maka cara pandang kita akan alkitabiah. Ya, saya berdoa supaya apa yang diteliti di Amerika Serikat dan hasilnya sangat miris sekali ya, sangat memilukan sekali, karena pendeta-pendeta di sana 37%, hanya 37% yang yang hidupnya itu masih alkitabiah. Sisanya sudah nggak alkitabiah lagi. Padahal mereka berkhotbah, mereka mungkin dari kecil ada yang Kristen, tetapi kehidupan mereka tidak alkitabiah. Tapi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan 4 hal tadi, saya ulang, yang pertama, kita mendengar dan membaca firman Tuhan pakai mata dan telinga kita, sehingga iman kita itu timbul. Lalu yang kedua, kita mempelajari dan merenungkan firman pakai pikiran dan hati kita, sehingga iman kita bertumbuh. Lalu yang ketiga, kita menggunakan firman dengan tangan kita, artinya aktivitas kita dasarkan dengan firman Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Tuhan tadi. Dan yang keempat, berjalan sesuai dengan firman Tuhan menggunakan kaki kita, artinya menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh ketaatan. Maka saya percaya kalau kita lakukan 4 hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang menghidupi firman. Hidup kita sesuai dengan firman, dampaknya adalah seluruh manfaat firman Tuhan yang tadi saya sebutkan di awal tadi akan kita rasakan ya. Kita akan dituntun pada keselamatan ya. Firman Tuhan itu akan mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran ya, lalu memperlengkapi kita dalam perbuatan-perbuatan baik, sehingga secara keseluruhan hidup kita ini akan alkitabiah. Hidup yang alkitabiah artinya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini doa saya, agar opa oma yang dikasihi Tuhan, om tante, bapak ibu, dan kita semua menjadi orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menolong kita semua untuk kita menjadi orang-orang yang alkitabiah. Ya, cara hidup kita, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati opa oma dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, kalau dengan sikap hati yang salah kita terima perjamuan kudus, bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan kutuk. Tapi waktu dengan hati yang benar kita terima perjamuan kudus, itu akan mendatangkan berkat. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Saya ajak opa oma yang ada di rumah, om tante, siapapun yang mengikuti ibadah UMAS online hari ini, mari kita bangkit berdiri. Opa oma sudah menyiapkan teh atau sirup, potongan biskuit, roti, atau apapun yang ada di depan opa oma, om tante semua. Mari kita siapkan, dan sebelum kita terima perjamuan kudus, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun, masing-masing kita dimanapun berada minta ampun. Taruh tangan kita di dada, katakan, Tuhan ampuni, kalau selama ini saya belum hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup saya nggak alkitabiah, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kebenaran itu yang akan menuntun dan menjadi pijakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau ada dosa, ampuni kami kalau ada kesalahan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dan kuduskan roti dan anggur, kuduskan potongan biskuit, roti, sirup, teh, atau apapun juga yang sudah dipersiapkan. Kuduskan semuanya ini dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, sambil kita bangkit berdiri untuk menghormati perjamuan kudus sebagai lambang kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita. Dan sesudah itu, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersyukur. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau Tuhan yang selalu membela kami. Engkau Tuhan yang selalu ada di pihak kami, selalu memberkati, selalu setia untuk menuntun kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Kami percaya setiap opa-oma yang saat ini sakit Tuhan sudah pulihkan dalam nama Yesus. Setiap tubuh-tubuh yang saat ini mengalami gangguan kesehatan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Semua yang kekurangan, semua yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, berikan jalan keluar. Biar damai sejahtera Allah turun bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Kami percaya berkat dari takhta surga melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Oma Opa. Semuanya diberkati hari ini lewat pujian penyembahan. Kita juga tadi sudah seperjamuan ke masing-masing walaupun dari rumah-rumah. Dan juga kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Semuanya pasti kita semua diberkati. Amin. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, minggu depan, coba tolong dicatat ya. Minggu depan kita ibadahnya secara on-site ya. Kita akan bersama-sama beribadah di gereja. Pada pukul 9 sudah harus ada di gereja. Nah nanti di minggu depan itu kita ada satu event yang luar biasa. Di mana kita akan adakan lomba-lomba. Nanti Bapak Ibu, Oma Opa kalau punya baju warna merah putih. Atau baju kemerdekaan, baju-baju perjuangan, tempo dulu. Mau dipakai silahkan. Karena kita nanti akan melihat bahwa apa yang dipakai sama Oma Opa, Bapak Ibu itu akan dapat penilaian. Selain itu ada juga nih, ada juga lomba yang mengirimkan foto selfie ya. Jangan lupa harus dikumpulkan di tanggal 10 Agustus. Lebih dari itu tidak lagi diterima. Jadi fotonya itu gimana sih? Harus pakai apa sih? Satu, boleh pakai baju merah putih atau baju perjuangan. Terus bawa aksesoris yang melambangkan tentang kemerdekaan. Contoh, bambu runcing atau bawa bendera merah putih. Atau juga misalnya wajahnya mau dicoret-coret juga boleh. Nah, masing-masing kirim ke ketua kelompok masing-masing dan ingat sebelum tanggal 10 atau tanggal 10 paling terakhir lewat dari situ sudah tidak boleh ya. Lalu kemudian ada juga lomba baca puisi. Nanti akan diberikan puisinya, lalu nanti pakainya apa juga sama, bajunya juga pakai baju-baju kemerdekaan atau baju merah putih. Lalu kemudian yang akan dinilai adalah kejelasan suaranya. Jadi kalau suaranya kumur-kumur, aduh jangan ya. Jadi harus suaranya jelas banget. Lalu kemudian ada iramanya, intonasinya juga harus ada dan kemudian kasih gerakan. Jadi Oma Opa yang mau ikut jangan diem ya. Kita harus kasih unjuk kalau ini adalah kemerdekaan. Ada gerakan, nah puisinya adalah judulnya Pahlawanku. Nanti Oma Opa bisa minta tolong orang di rumah untuk tolong tolong dikamerakan. Nanti kalau setelah videonya sudah jadi, kembali dikirimkan juga ke ketua kelompok masing-masing. Ingat sebelum tanggal 10. Jangan lupa Oma Opa ditunggu untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur
atas. Haleluya. Jangan lupa ya Oma Opa, minggu depan kita akan ketemu di ibadah onset Umas di Tampak Siring. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami begitu Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Kami begitu merasakan kuasa Tuhan bekerja melawat setiap Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada. Kami katakan dari tempat ini Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah beri kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bahkan mereka yang alami pergumulan beban berat ya Tuhan, dapat terobosan jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami. Terima kasih Tuhan buat Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Terus berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu semakin luar biasa di hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Bukan kami berdoa ya Tuhan untuk Gembala Rayon kami 1D, Bapak Kiki Haryadi. Terus tambah-tambahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan kuasa-Mu, bahkan perkenanan yang selalu baru menyertai hamba-Mu. Bersama istri terkasih Bu Mervina ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan Yesus untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di rayon 1D ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini mengangkat tangan ya Tuhan untuk Gembala Umas di tempat ini. Urapa satakana masikaralaba yaralaba. Urapa sikana mayaralaba. Tuhan, kami terus memberkati Buhana ya Tuhan, yang Kau mempercayakan Tuhan Yesus untuk membalakan Umas di rayon 1D. Tuhan, kami berdoa kekuatan daripada Tuhan, kemampuan yang ilahi. Terus Tuhan tambahkan ya Tuhan, urapa sikara, bahkan strategi-strategi yang daripada Tuhan untuk membawa Umas semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, bahkan semakin ya Tuhan jadi berkat dimanapun Umas berada ya Tuhan. Terima kasih, berkati suami, anak-anaknya ya Tuhan, berkati keluarga besarnya, bahkan berkati usahanya, berkati pekerjaannya. Kami katakan apapun yang beliau kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biar Engkau terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa saat ini untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh, tidak kebetulan Tuhan tempatkan kami di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan buat Indonesia. Kami katakan Indonesia penuh damai. Indonesia penuh dengan sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, beserta seluruh jajarannya Tuhan, diberikan roh yang takut akan Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk membawa Indonesia semakin maju dan semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 Tuhan. Kami percaya semua baik adanya Tuhan. Sampai terpilih pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang toleran ya Tuhan. Pemimpin yang sungguh-sungguh ya Tuhan dipilih oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami ya Tuhan. Yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus.
Mari Opa Oma yang dikasihi Tuhan, Om Tante, semua kita yang mengikuti ibadah ini, arahkan hati kepada Tuhan, dan saat ini terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.